Om Swastiastu. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok 4 pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntan yang diampu oleh Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI. Kami akan membahas materi mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis, di mana pada materi ini terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama ada bisnis sebagai profesi, yang kedua ada prinsip-prinsip etika bisnis, yang ketiga ada perbandingan kode etik, dan yang terakhir adalah kode etik di tempat kerja. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan saya ajak presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada saya sendiri, Ana Agung Ray Bintang Febrianti dengan NIM 2102622010069 dengan nomor absen 1, dan rekan saya Nikade Rahayu dengan NIM 2102622010085 dengan absen 17. Baik, untuk materi yang pertama yaitu bisnis sebagai profesi akan dijelaskan oleh rekan saya Rahayu. Untuk waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan bisnis sebagai profesi. Nah, profesi itu adalah salah satu bidang dari pekerjaan yang didasari dengan keahlian tertentu. Nah, belakangan ini bisnis juga dianggap sebagai suatu profesi, bahkan bisnis seakan memonopoli sebuah profesi, tetapi sekaligus menyebabkan pengertian profesi menjadi rancu atau kehilangan pengertian dasarnya. Sebagaimana diketahui bahwa bisnis dapat sebagai suatu lembaga atau wadah di mana di dalamnya berkumpul banyak orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian untuk bekerja sama dalam menjalankan aktivitas produktif dalam rangka memberikan manfaat ekonomi. Ada dua pandangan dan penghayatan yang berbeda mengenai pekerjaan dan kegiatan yang dianut oleh para pelaku bisnis. Yang pertama ada pandangan praktis dan realistis, menegakkan bahwa tujuan utama bisnis, bahkan tujuan satu-satunya adalah mencari keuntungan, atau bisnis adalah suatu kegiatan profit making. Dasar pemikirannya adalah bahwa orang yang terjun ke dalam dunia bisnis tidak punya keinginan dan tujuan lain selain ingin mencari keuntungan. Yang kedua ada pandangan ideal. Menurut pandangan ini, bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang menyangkut kegiatan memproduksi, menjual, dan memberi barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, yang kedua itu ada prinsip-prinsip pelaku bisnis. Nah, penerapan prinsip etika bisnis dalam menjalankan usaha adalah sebuah keharusan yang mencakup seluruh aspek yang ada di suatu perusahaan. Nah, ada berikut beberapa prinsip etika bisnis yang dimaksud. Yang pertama, prinsip otonomi. Prinsip ini berkaitan dengan sikap dan kemampuan individu dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang tepat. Yang kedua ada prinsip kejujuran, yang dimana kejujuran ini menjadi dasar penting dalam menjalankan usaha apapun. Sebagian besar pengusaha sukses, baik pengusaha modern maupun pengusaha konvensional, mengaku bahwa kejujuran adalah salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis apapun. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Dalam hal ini, semua pihak yang terlibat dalam bisnis memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang keempat ada prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini artinya aktivitas bisnis yang dijalankan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Berbeda dengan prinsip keadilan yang menuntut agar semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan ini menuntut hak yang dalam hal keuntungan kegiatan bisnis. Yang kelima ada prinsip loyalitas. Prinsip ini berhubungan dengan proses menjalankan bisnis yang dilakukan oleh para pekerja, baik manajemen atasan maupun bawahan. Loyalitas dapat dilihat dari cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan usaha sesuai dengan visi misi perusahaan. Yang terakhir atau yang keenam itu ada prinsip integritas moral. Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha harus memiliki prinsip integritas moral yang baik. Tujuannya adalah untuk menjaga nama baik perusahaan dan tetap menjadi perusahaan yang dipercaya oleh konsumen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perbandingan kode etik. Yang pertama ada dari American Marketing Association atau AMA. Yang pertama ada tanggung jawab, kemudian ada kejujuran dan kewajaran, lalu ada hak dan kewajiban, serta ada hubungan organisasi. Kemudian yang kedua ada Institute of Management Accountant, yaitu yang pertama ada kompetensi, integritas, kerahasiaan dan objektivitas, lalu resolusi atas konflik etis. Selanjutnya
ada dari Association for Investment Management and Research atau AIMR, yaitu ada kompetensi, integritas dan martabat, kemudian ada kerahasiaan, objektivitas, independensi, lalu kehati-hatian, larangan menggunakan informasi non-publik. Selanjutnya ada dari Association for Computing Machine atau ACM, yaitu yang pertama ada tanggung jawab dan komitmen, kemudian jujur dan dapat dipercaya, lalu kerahasiaan, menghormati hak kekayaan intelektual, dan selanjutnya adil, menghormati privasi orang lain. Terdapat beberapa konsep yang biasanya muncul di dalam kode etik suatu profesi, yaitu yang pertama ada integritas. Jadi, integritas ini menyiratkan pengertian tentang keutuhan atau keseimbangan yang menjadi sebuah dasar untuk membangun suatu kepercayaan yang meliputi banyak atribut atau kualitas terkait untuk membangun karakter atau pribadi yang utuh. Kemudian yang kedua ada whistleblowing. Menurut dari Sony, whistleblowing dalam konteks etika adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa karyawan untuk membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Selanjutnya ada kompetensi. Kompetensi merupakan penguasaan ilmu atau pengetahuan dan keterampilan. Kemudian, ada objektivitas dan independensi. Objektif memiliki arti sesuai tujuan, sesuai saran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Lalu, independensi mencerminkan sikap yang tidak memihak, serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil sebuah keputusan atau tindakan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode etik di tempat kerja. Yang pertama ada kode etik sumber daya manusia. 6 dimensi program etik yang agar kode etik ini dapat dipenuhi, yaitu yang pertama ada kode etik formal, di mana kode etik yang ditetapkan secara resmi oleh suatu organisasi profesi atau lembaga tertentu. Lalu ada kode etik etika, yaitu entitas yang mengembangkan kebijakan, mengevaluasi, dan menghakimi pelanggaran-pelanggaran etika. Yang ketiga, ada sistem komunikasi etika, yaitu cara mensosialisasikan kode etik dan perubahannya. Lalu ada penjabat etika, yaitu pihak yang mengkoordinasikan kebijakan dan menyelidiki tuduhan adanya pelanggaran etika. Yang kelima, ada program pelatihan etika yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran karyawan dan membantu karyawan dalam merespon masalah-masalah etika. Selanjutnya, ada kode etik pemasaran. Menurut ringkasan kode etik American Marketing Association atau AMA. Yang pertama ada tanggung jawab atau responsibilities, di mana pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas konsekuensi aktivitas mereka dan selalu berusaha agar rekomendasi, keputusan, dan fungsi tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat. Lalu ada kejujuran dan kewajaran, di mana harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran. Selanjutnya ada hak dan kewajiban, dan yang terakhir ada hubungan organisasi. Yang ketiga ada kode etik akuntansi. Menurut Institute of Management Accountant. Yang pertama ada kompetensi. Praktisi akuntansi dan manajemen keuangan memiliki tanggung jawab yang pertama, yaitu memelihara tingkat kompetensi profesional yang layak dan mengembangkan pengetahuan. Kemudian yang kedua, menjalankan kewajiban profesional dengan cara mematuhi peraturan atau hukum dan standar teknik yang relevan. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan laporan dan rekomendasi lengkap dan jelas setelah melakukan analisis. Yang kedua ada kerahasiaan. Praktisi akuntansi dan manajemen keuangan bertanggung jawab yang pertama atas menahan diri untuk tidak membeberkan informasi yang rahasia, memberitahu bawahan terkait hal yang menyangkut kerahasiaan informasi, dan yang terakhir, menahan diri untuk tidak menggunakan informasi rahasia sebagai alat demi kepentingan yang tidak etis. Selanjutnya ada integritas, di mana praktisi akuntansi dan manajemen keuangan bertanggung jawab untuk menghindari konflik berkepentingan, menahan diri untuk melakukan ikatan di setiap aktivitas yang menimbulkan prasangka, lalu menolak pemberian kemurahan hati dan pelayanan yang dapat mempengaruhi tindakan mereka. Selanjutnya, mengungkapkan dan mengkomunikasikan keterbatasan profesional, dan yang terakhir, mengkomunikasikan informasi yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Selanjutnya,
ada objektivitas, di mana akuntansi dan manajemen keuangan bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi yang relevan, mengkomunikasikan informasi secara adil, resolusi atas konflik etis. Dalam mengatasi isu etika, praktisi harus mengikuti kebijakan yang ada. Apabila kebijakan tersebut tidak berhasil dalam memecahkan konflik etis, maka praktisi harus mempertimbangkan langkah-langkah. Yang pertama, mendiskusikan masalah langsung dengan atasan. Yang kedua, mengklarifikasi isu yang relevan melalui diskusi rahasia. Dan yang terakhir, mengundurkan diri dari organisasi. Lalu, yang keempat ada kode etik keuangan. Kode etik dalam Association for Investment Management and Research atau AIMA. Pertama, ada bertindak berdasarkan integritas, kompetensi, martabat, dan bertindak etis dalam berhubungan dengan pelanggan, publik, maupun calon pelanggan. Selanjutnya, ada mendorong pihak lain untuk bertindak profesional dan etis. Selanjutnya, untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi. Dan yang terakhir, menerapkan kehati-hatian dan menjalankan penilaian yang bersifat independen. Standar-standar perilaku profesional meliputi yang pertama ada tanggung jawab fundamental, lalu hubungan dan tanggung jawab atas profesi, hubungan dan tanggung jawab pada atasan, hubungan dan tanggung jawab pada pelanggan dan calon pelanggan, yang terakhir yaitu hubungan dan tanggung jawab kepada publik. Yang kelima ada kode etik teknologi informasi, kode etik Association for Computing Machinery atau ACM. Komitmen terhadap kode etik profesional diharapkan bagi setiap anggota dari ACM. ACM mencangkup kontribusi bagi masyarakat, menghindari merugikan orang lain, jujur dan percaya, adil, menghormati kekayaan, hak cipta dan hak paten, memberikan penghargaan atas kekayaan intelektual, menghormati privasi dan menghargai kerahasiaan. Yang keenam, ada kode etik fungsi lainnya. Setiap elemen dalam perusahaan akan berinteraksi antara satu sama lain yang akan mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, baik sekecil apapun peran yang dimainkan oleh elemen tersebut. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Kami tutup dengan terima kasih dan Om Santi 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 Om.